kita tidak mampu. Baik, kita ke informasi selanjutnya nih, rebutan penumpang di jalanan kerap membuat sopir bus abai memperhatikan keselamatan. Sat kiri kanan gitu pemirsa ya. Seperti terekam video amatir di mana dua bus saling menyalip di Boyolali, Jawa Tengah. Tak patut ditiru, dua bus ugal-ugalan seperti sedang balapan ini terjadi di Jalan Raya Solo Semarang atau tepatnya di wilayah Ampel, Boyolali, Jawa Tengah. Kedua bus itu berupaya saling menyalip dengan kecepatan tinggi. Bergerak cepat, polisi pun langsung mengamankan dua pengemudi bus. Ternyata aksi membahayakan itu dilakukan lantaran sopir bus ingin berebut penumpang di pemberhentian depan Pasar Ampel. Dari mereka juga menyampaikan tidak ada permasalahan apapun baik antar PO maupun pribadi. Hanya waktu jam sopir pengen cepat-cepat sampai Ngampel karena berebut penumpang, mengingat sekarang penumpang kondisinya sudah sepi. Dua sopir bus langsung dikenai sanksi tilang dan membuat surat pernyataan tidak lagi melakukan balapan karena berbahaya bagi diri dan orang lain. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Astagfirullah, ini kan bukan hanya membahayakan diri mereka sendiri, tapi juga membahayakan keselamatan penumpang maupun orang di jalan nih Ustaz. Kebiasaan nih kalau udah misalnya kayak seperti ini, mereka berlomba mendapatkan penumpang, tapi ujung-ujungnya apes begini Ustaz. Semoga kita selalu diberikan keselamatan oleh Allah. Nah Ustaz, tapi rezeki itu sebenarnya punya dua manfaat, diantaranya untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga, dan kebutuhan kita gitu Ustaz, sehingga kebutuhan agama atau iman. Nah kalau seperti berita tadi berebut, gimana mendapat keduanya gitu Ustaz, saya malah jadi apes gitu. Nah, gimana pendapat Ustaz soal ini? Ya, sesungguhnya tidak ada kata berebut-rebut gitu ya. Yang ada adalah kita maksimal ikhtiar kita. Kalau memang rezeki kita nggak akan kemana, dikatakan rezeki tidak akan lari untuk dikejar. Kalau sudah memang waktunya, sudah porsinya dari Allah, kita yakini. Yang penting ikhtiar maksimal. Maka berebut rezeki dalam tanda kutip memang sesuatu yang ia tidak meyakini karunia Allah, tidak meyakini ketentuan Allah. Kalau dia yakin, ya sudah, saya jalankan sesuai dengan ketentuan, saya berusaha sungguh-sungguh, di perjalanan saya hati-hati. Penumpang juga insya Allah malah akan memilih yang hati-hati. Malah bisa jadi tadi dikatakan, kalau kemudian dia ugal-ugalan, awalnya ingin dapat penumpang yang banyak, ujung-ujungnya penumpang malah jauh. Akhirnya dia katakan, wah kalau saya menaiki bis ini malah saya akan terjadi kecelakaan, membahayakan. Maka yakinlah, rizki itu takarannya ada di tangan Allah. Waktunya juga demikian. Yang penting maksimalkan ikhtiar. Karena kalau boleh berebut rizki, maka orang juga boleh berbuat maksiat untuk mendapat rizki. Ternyata tidak boleh. Yang ada bukan berebut rizki, yaitu maksimal ikhtiar untuk menjemput rizki Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau belum, berarti Allah belum berkehendak. Kita sabari saja. Namun terus ikhtiar lagi. Jangan sampai membahayakan orang lain, bahkan membahayakan semua pihak karena orang terganggu dengan lajunya kendaraan yang tidak ikut aturan. Oke, nah jadi sudah jelas ya, bukan berebut tapi memaksimalkan Ustaz. Tapi maksimalkannya juga jangan kebut-kebutan di jalanan gitu Ustaz. Jadi berbahaya. Gimana nanti memutus rezeki ya kalau gitu. Nah Ustaz, lalu setujukah dengan pernyataan tinggalkan nafsu untuk menjemput rezeki? Nah boleh jabarkan Ustaz makna yang lebih dalam soal ini, karena saya ada kepikiran gitu Ustaz. Misal kita ingin mendapatkan gaji yang lebih besar gitu kan, rezekinya lebih besar. Nah kita tuh berambisi untuk mendapat ke posisi ini misal Ustaz. Jadi kan kayaknya ya saya nggak tahu apakah ini bisa diinterpretasikan dengan nafsu atau gimana, supaya saya harus dapat posisi ini supaya gaji saya dan rezeki saya lebih besar. Nah ini gimana Ustaz? Ya, nafsu itu tidak ada yang bagus. Karena nafsu itu kan merupakan godaan dari setan. Namun yang dibolehkan adalah motivasi dan keyakinan. Motivasi itu beda dengan nafsu atau ambisi. Cenderung ambisi atau nafsu itu buruk. Inna nafsala amaratun bisu, dikatakan oleh Allah. Nafsu itu cenderung menyuruh orang berbuat buruk tadi ya, untuk menjemput rezeki. Dia maksain, bahkan mengabaikan hak orang lain. Bahkan kalau bisa orang lain tidak dapatkan, berarti dia ambisi. Namun kalau itu motivasi, memang dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fantashiru fil ard, segera kalian bertebaran. Berarti kan motivasi. Kalau kemudian kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, maka motivasinya yang dipertinggi. Insya Allah kalau motivasi itu akan mengerem dari hal-hal yang tidak baik. Nabi itu motivasinya sangat tinggi. Bahkan Nabi mengatakan kita akan masuk ke Mekah dalam keadaan mencukur rambut. Padahal itu 4 bulan sebelum Nabi Haji Wada. Berarti motivasinya tinggi. Demikian juga umatku nanti akan banyak sekali karunia rezeki dari Allah. Itu motivasi.
ternyata ketika Nabi menyampaikan itu, para sahabat jadinya ingin terus meningkat dari satu capaian ke capaian yang lain. Maka tadi ungkapan yang mengatakan bahwa sesungguhnya nafsu itu cenderung untuk menyuruh kepada keburukan. Maka dalam rangka kita mengejar rizki, maka nafsu itu harus dikendalikan. Yang ada adalah kita tingkatkan motivasi, kita semangati ikhtiar. Insya Allah ambisi dalam tanda kutip ya, keinginan meningkat itu Allah hadirkan dengan syarat kita tidak mengabaikan semua tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, juga peraturan-peraturan yang berlaku untuk kebaikan bersama. Oke, jadi kadang-kadang ambisi itu jadi bisa juga jadi jelek karena kadang-kadang kita terlalu berambisi juga jadinya menghalalkan segala cara gitu, Ustaz ya. Semoga kita untuk mendapatkan rezeki lebih banyak, diberikan motivasi yang luas dan jalan yang dimudahkan oleh Allah. Amin.